Selamat siang yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan saya Elsie Helena Rumabar, SE, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 di Universitas Negeri Jakarta, NIM 2023-230280. Saya mengajar di SMP Negeri 12 Jayapura, Papua. Hari ini, Rabu 6 Maret 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi perdagangan internasional. Demikian, selamat siang. Attention, stand up please. Greetings. Okay, good afternoon. Thank you. Sit down, please. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Let us pray together. Our Father in heaven, this afternoon we want to study our lesson. Give us your best for us and our future. Thank you, Jesus. Amen. Baik, memang absen. Kesia, Present. Fani, Present. Van Halen, Present. Jane, Present. Oktovani, Present. Carolina, Fabiola, Present. Filaus, Noval, Present. Lazarus, Present, ma'am. Gresela, Present, ma'am. Elizabeth, Present, ma'am. Elsie. Present, ma'am. Baik, terima kasih. Semua hadir hari ini. Materi hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Sebelum kita masuk dalam materi perdagangan internasional, kita harus tahu dulu tujuan daripada perdagangan internasional atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekspor impor dalam perekonomian internasional. Pengertian ekspor dan impor adalah ekspor dan impor merupakan istilah dalam perdagangan internasional. Ekspor adalah produk dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Tujuan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan yang dimaksud dengan impor adalah Pendatangan dari luar negeri dari orang melakukan kegiatan ekspor disebut importir. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Iya, baik. Jadi pengertian daripada ekspor dan impor itu adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan disebut dengan ekspor. Ekspor disebut dengan eksportir. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli
dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Mereka melakukan ekspor dan impor itu menggunakan kapal laut. Seperti yang ada pada gambar yang kalian bisa lihat ya anak-anak. Lalu contoh daripada impor diantaranya adalah minyak tanah, bensin, solar, LPG. Sedangkan contoh dari non-migas diantaranya adalah karet, oli, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, nikel, batu bara. itu adalah contoh dari impor non-migas dan migas. Kemudian ada pula cara transaksi perdagangan internasional. Itu ada dua macam, yaitu secara tunai atau yang disebut dengan cash. Kemudian yang kedua adalah secara pembukaan rekening atau open account. Artinya bahwa pembayaran secara tunai itu dilakukan oleh importir apabila importir membayar bersamaan dengan surat pesanan atau diterimanya kabar bahwa barang telah dikirim oleh eksportir. Lalu ada juga beberapa istilah yang diperlukan atau yang diketahui, yaitu ada surat Wesselbank atas petunjuk, kemudian commercial bills of exchange, lalu letter of credit. Itu adalah istilah yang digunakan di dalam cara transaksi perdagangan nasional atau alat pembayaran pada saat melakukan transaksi. Cara transaksi perdagangan internasional itu adalah surat Wesel dan surat Wesel. Itu adalah surat perintah yang dibuat bank domestik atau yang ada di dalam negeri. Sedangkan commercial bills of exchange itu surat yang ditulis oleh eksportir yang berisi apa? Yang berisi apa? Perintah. Perintah kepada importir untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, dan apabila importir mendatangani berarti dia telah setuju. Kemudian letter of credit yaitu suatu cara pembayaran dalam perdagangan luar negeri dengan penarikan wesel dalam jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya mengenai cara kedua, yaitu pembukaan rekening, merupakan cara pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir beberapa hari setelah barang diterima. Kemudian pada umumnya cara ini dilakukan eksportir apabila eksportir sudah mengenal betul siapa importirnya dan percaya bahwa barang akan dibayar importir di kemudian hari. Adapun faktor pendorong dan penghambat daripada perdagangan internasional. Faktor pendorongnya seperti apa anak-anak? Kebutuhan nasional, perbedaan penguasaan teknologi. Kemudian faktor penghambatnya? Perbedaan mata uang, kebijakan tiap negara yang berbeda-beda, adanya konflik dan peperangan. Ya, itu adalah faktor pendorong dan penghambat daripada perdagangan internasional.
Lalu yang berikut ada pula kebijakan daripada perdagangan internasional. Itu ada kebijakan yang diambil untuk melakukan perdagangan internasional, antara lain ada berapa? Tadi impor, larangan ekspor dan impor, subsidi premi. Berikut tujuan kerjasama ekonomi antar negara. Ada 6 poin. Yang pertama, Memperluas pemasaran, mendorong produktivitas produksi dalam negeri, mencukupi kebutuhan dalam negeri, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, mendukung ketertiban dan perdamaian dunia. ya itu adalah tujuan kerjasama antara ekonomi antar negara. Nah, kemudian ada peran Indonesia dalam kerjasama antar negara. Perannya itu antar negara, Indonesia sebagai pelopor dan pendiri. Kemudian Indonesia juga sebagai anggota yang aktif di dalam kegiatan tersebut. Dan Indonesia juga sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Lalu ada juga kerjasama antar negara pada wilayah yang disebut dengan kerjasama regional, yaitu ada ASEAN, kedua ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, ketiga adalah ADM atau Asia Development Bank. Ya, itu adalah peran daripada Indonesia dalam kerjasama antar negara. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional yang di bawah naungan PBB itu ada IMF. IMF adalah International Monetary Fund. Kemudian ada World Bank. Lalu yang ketiga ada WTO atau kemudian berikut ada Food and Agriculture Organization. Kemudian ada ILO, International Labour Organization. Lalu ada UNDP, United Nations Development Program. Kemudian yang di luar naungan PBB, berarti PBB itu tidak bertanggung jawab atau di luar apa? Di luar tanggung jawabnya ya. Itu ada OPEC, Organization Petroleum Exporting Countries. Kemudian ada OPEC, Organization for Economic Cooperation and Development. Lalu ada IG, Intergovernment Growth and Indonesia, dan PGI. Itu adalah lembaga yang kerjasama dengan ekonomi internasional. Manfaat kerjasama bidang ekonomi itu ada apa saja? Ada apa saja? Meningkatkan kualitas produk dan karya. Terus dampak negatif kerjasama bidang ekonomi ada apa saja? Produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri. Tenaga kerja asing. Iya. Kenapa sampai dikatakan produk dalam negeri kalah bersaing dengan luar negeri? Karena kita tidak mencintai, kita punya produk daerah sendiri
atau dalam negeri sendiri? Apa namanya efek terhadap perkembangan ekonomi? Yaitu tentang pemerataan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya dalam bidang produksi. Akhirnya IPTEK memudahkan produsen dalam menghasilkan suatu produk. Dalam bidang distribusi, IPTEK dapat memberikan menggunakan distribusi barang, dapat memperlancarkan distribusi barang dan membawa barang sampai di tangan konsumen. oke, terima kasih untuk semuanya. Sekarang yang akan bertanya, kira-kira pengertian ekspor adalah orang yang apa? Apa yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor adalah? Kalau yang sudah tahu langsung bisa angkat tangannya. Ekspor adalah? Ekspor adalah? Silakan Novel. Kita menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor adalah? Kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Iya, ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Terima kasih untuk Novel. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang memang akan bagikan LKPD-nya. Silakan nanti kalian bisa membaca secara teliti, terus tulis nama kelompok, lalu diskusikan soal yang ada pada LKPD. Kalau kurang jelas, bertanya sama guru. Silakan tulis nama kelompok. Kalau tidak mengerti, silakan bertanya. Baik, silakan menulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan tulis nama kelompoknya di dalam LKPD. Kalau tidak mengerti, silakan bertanya. Sudah? Sudah bersama? Nah, kalau sudah tulis nama, silakan dijawab soalnya. Silakan dijawab soalnya.
Silakan dijawab soalnya. Ada yang kurang dipahami? Ada yang sudah selesai? Lagi nih. Ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok mana? Kelompok 3. Sudah kelompok 1. Kelompok 3 lagi. Sudah. Oke, kelompok 3 dan kelompok 2 yang sudah. Kelompok 4. Ya, kelompok 4 sudah. Tinggal kelompok 1. Baik. Kelompok 1 juga sudah selesai. Sudah semuanya? Oke. Kalau begitu silakan kelompok 3. Karena tadi kelompok 3 ya duluan. Silakan kelompok 3 presentasikan hasilnya di depan. Yang lain dengarkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3 yang kami ingin dan mengerjakan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kami berkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama saya Karolina Gorem. Pertanyaannya, mengapa perdagangan nasional selalu
Untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok. Silakan kelompok 2. Ayo. Apa yang kalian ketahui tentang kerjasama ekonomi antar negara? Jawabannya adalah kerjasama ekonomi antar negara merupakan hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi antar dua negara dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, rakyat dan kerjasama ini meliputi komunikasi dan kerjasama luas daripada perdagangan yang termasuk peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kelompok 1. Infrastruktur dan transportasi dengan sosial. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 serta kelompok 4. Ya. Berarti kelompok keempat silakan merespon. Bagaimana? Silakan Elizabeth. Merespon bagaimana? Ya, kelompok keempat silakan berdiri. Merespon kegiatan presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Semua jawabannya baik dan benar dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan
akan menyimpulkan materi hari ini kita tentang perdagangan internasional. Di dalam perdagangan internasional terdapat bisnis internasional yang menjelaskan tentang transaksi bisnis antara pihak-pihak dari suatu negara. Itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Berikut kalian silakan mengerjakan lembar soal evaluasi. Jadi masing-masing ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya dulu. Dikumpulkan LKPD-nya. Dan kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Yang sudah mendapatkan silakan dibaca soalnya lalu dikerjakan. Soal evaluasi. Waktunya 5 menit. Ada yang sudah? Ada yang sudah, silakan dikumpulkan mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.
Silakan kelompok keempat untuk soal evaluasinya. Baik, terima kasih semua sudah mengerjakan soal. Sebelum kita pulang, materi untuk minggu berikut atau minggu depan itu tentang kondisi perekonomian kemerdekaan pada masa lampau. Ya, materi untuk minggu depan tentang kondisi perekonomian kemerdekaan pada masa lampau. Kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini dengan berdoa. Kita pulang mari kita berdoa. Kita sampai together. Our Father in heaven, we ate our trust over. Now we want to go home. Protect us in the world and heal us. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Terima kasih. Attention, can I please? Say thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. See you. Bye. Thank you. Sino, pulang.